selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat dan tetap dilindungi dari segala yang tidak baik. Baik, selamat datang di kelas wacana seni, arsitektur dan kota ya. Pada kesempatan ini kita sudah sampai ke sesi yang keempat. Dalam hal ini sebenarnya saya sampaikan beberapa peraturan ya. Pertama, silakan teman-teman bisa change user masing-masing dengan nomor di depannya yang sudah. Kemudian dalam mengikuti kuliah dimohon nanti untuk mengemute masing-masing supaya tidak ada kuliah berlangsung. Hari ini selain dibersumi oleh Mas Bayu, kita akan dimoderatori oleh Mas Rich seperti biasa. Kemudian ya ini nanti akan diedit oleh Kiran, salah satu. Sebelumnya saya kenalkan dulu siapa Mas Bayu ini. Mas Bayu ini lahir di Bandung ya, meraih gelar sarjana desain dalam bidang studi pria tekstil. Ia bekerja di Galeri Nasional Indonesia sejak tahun 2010 hingga kemudian pada tahun 2014 ia ditugaskan pada bidang kuratorial. Bayu menaruh minat studinya pada sejarah seni Korel Indonesia, utamanya praktik seni rupa dan proses demokrat. Pada tahun 2015 Bayu terpilih sebagai peserta lokakarya pengembangan kurator muda Jepang Asia Tenggara yang diinisiasi oleh Japan Foundation Center dan berkesempatan untuk mengunjungi museum, galeri, pusat kebudayaan dan perguruan tinggi di sebuah kota Jepang dan Asia Tenggara seperti Tokyo, Kyoto, Fukuoka, Hiroshima, Osaka, Yokohama, Bangkok, Chiang Mai, Ratchaburi, Manila, dan Bangkok. Jumlah pameran yang pernah ditanganinya antara lain Mode of Nation di Bangkok, Art Culture and Center pada tahun 2017, dan Resiprovokasi praktik seni rupa terlibat di Indonesia pasca reformasi di Galeri Nasional Indonesia tahun 2017 sebagai bagian dari program pengembangan kuratorial Japan Foundation Asia Tenggara Manifesto 6.0 Multipolar di Galeri Indonesia tahun 2018. Pameran seni rupa koleksi nasional kedua imitasi di Galeri Nasional Indonesia 2019 dan pameran seni media internasional Instrumenta. Pada kesempatan ini Bayu akan membahas seni rupa dan arsitektur dalam kaitan sejarah gitu ya. Seni rupa dan arsitektur pada hakikatnya adalah kandung dalam keluarga besar pemilik kesenian visual atau visual arts. Dalam diskursus seni era Renaissance di Eropa, karya arsitektur Donato Bramante di itu pada tahun 1502 sampai 1510, sebuah martium di kawasan gereja San Pietro di Montorio, Roma, dianggap sebagai karya yang sama pentingnya dengan patung David tahun 1501 dan 15. Karya Michelangelo, lukisan Mona Lisa tahun 1503 sampai 1506, kemudian berlanjut hingga 1517. Karya Leonardo da Vinci dalam lukisan fresko The School of Athens, karya Raphael pada perkembangannya pertama setelah abad ke-19, disiplin ilmuwan arsitektur terombang-ambing dalam perdebatan antara diskursus seni, sains, dan teknik. Lalu bagaimana diskursus ini berkembang di Indonesia, dan maka kelas ini akan coba mengajak kita untuk membincangkan persoalan arsitektur melalui perspektif perkembangan rupa modern Indonesia yang bermula sejak era kolonial, utamanya abad ke-19 hingga era kontemporer. Dapat kita amati dan diskusikan bagaimana kedua disiplin ini secara dialektis saling bincang-bincang mendekat, membangun suatu interdisipliner. Oke, Kak Aris sudah ada. Oke. Mas Bayu sudah ada ya? Sudah.
Oke. Mas Rich, apa Baik. kabar? Halo, baik Mas Bayu, apa kabar? Suara saya putus-putus nggak Mas Bayu? Enggak, Mas, jelas, Mas. Jelas ya? Oke, Jelas. untuk semuanya selamat datang semua di kelas Wacana Seni Rupa, ruang publik, dan terkait dengan pameran juga gitu ya. Oke, sebelum nanti Mas Bayu presentasi. Ya. Halo? Oke, pertama kali saya kontak Mas Bayu untuk tema seni rupa, ada kaitannya dengan sejarah gitu. Habis itu kita berdiskusi bagaimana dulu itu seni rupa itu, kata Mas Bayu itu termasuk kepada high art gitu ya. Habis itu kita bercanda-canda, kenapa sih kok sekarang itu kesannya kok arsitektur apakah masih high art gitu ya? Bagaimana sih kritik dari seni rupa terhadap arsitektur? Kita coba balik gitu ya. Bisa nggak sih kita dari sebuah kritisisme itu muncullah sebuah wacana di arsitektur itu sendiri gitu. Bagaimana seorang pemerhati seni rupa melihat arsitektur? Apakah ada kritisismenya? Apakah ada gitu komodifikasinya gitu ya? Sampai ke dalam rentang masa sejarah ada apa sih di arsitektur Indonesia? Jadi sebenarnya premis-premisnya semudah kita bertanya-tanya tentang kaitan apa sih sejarah seni rupa ke arsitektur Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi premis dasar itu ya kita akan telisik bersama-sama dengan Mas Bayu. Batasannya dilebarkan gitu ya. Dengan ini kita mengharapkan ada semacam umpan balik gitu ya dari seni rupa kepada arsitektur. Begitu, Mas Bayu. Oke, Mas. Saya pikir silakan dimulai presentasinya dengan santai dan kita mulai. Silakan Mas Bayu. Ya, Mas. Ya, mari. Sebentar. Ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Sahabat Omah Library. Suara saya jelas ya? Sakitnya kurang jelas. Jelas Mas Bayu. Siap Mas Rich. Udah lama kita ketemu ya. Mas Rich tuh sebenarnya negara tuh berhutang sama Mas Rich karena beliau pemenang sayembara pengembangan Galnas. Galnas akan dikembangkan bangunannya dan beliau pemenang sayembaranya IAI. Tapi sampai sekarang kami masih stuck ya. Masih belum berprogres lebih jauh lagi karena pergantian kebijakan dan lain-lain. Saya kira makanya saya bilang negara masih berhutang sama Mas Rich untuk sebuah bangunan baru Galnas sebenarnya. Entah dia apakah di ibu kota baru atau di Jakarta ya, kita belum tahu. Teman-teman, ya saya kurator Galnas Indonesia, jadi saya lebih mendalami soal seni rupa. Namun dalam perkembangan terakhir saya kira banyak sekali ya kaitannya, kelindannya dengan arsitektur. Dan saya akan mencoba melihat bagaimana berawalnya ini gitu ya, sejarahnya. Saya tidak berusaha menjadi sejarawan, saya kira saya cuma kurator yang bukan sejarawan seni rupa, tapi saya akan mencoba dari pemahaman saya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah mengetahui, saya kira ini semacam mengulang aja sebenarnya, mengingatkan kembali. Di depan ini ada struktur bangunan kemarin di pameran Eropalia di Belgia di gedung Dynasty ini. Ini karyanya Mas Faisal Habibi, seniman dari Bandung. Inilah salah satu contoh mungkin ya kelindannya seni rupa dan arsitektur dalam era kontemporer ini. Jadi beberapa karya-karya seni rupa dikolaborasikan dengan beberapa juga struktur arsitektur gitu. Ini buat fasad luar utamanya. Baik, saya bermula dari Vasari ya. Vasari kita kenal sebagai mungkin pionir sejarah seni rupa ya, penulisan seni rupa. Jadi sebelum memang ada dari Cina atau Yunani, saya kira ada juga penulisan sejarah seni rupa. Namun Vasari ini salah satu yang bisa dibilang komprehensif karena dia mendalami berbagai aspek, misalkan aspek biografi senimannya. Dia mengenal beberapa seniman saat itu ya, dekat juga, Michelangelo, Da Vinci dan lain-lain. Juga dia punya metodologi yang baik, misalkan metodologi membaca karya gitu ya, membaca visual karya gitu, dan lain-lain. Nah, di buku Vasari ini sangat terkenal bukunya. Terbit tahun 1550 di Itali, tapi di bahasa Inggris kan baru abad ke-20 ya, 1910 kalau saya nggak salah. Nah, dulu menarik ya. Jadi dulu tuh seorang sejarawan seni rupa tidak hanya menulis seni rupa. Jadi maksud saya gini ya. Sejak awal
seni rupa dan arsitektur sudah dibedakan ya, praktiknya gitu ya. Seni rupa lebih ekspresif, lebih individual. Sementara arsitektur itu lebih cenderung fungsional ya. Kita anggap begitu ya. Jadi dia memang harus punya fungsi untuk mengisi ruang untuk membuat ruang gitu. Nah, dulu Vasari menarik. Vasari menulis ini ya. Jadi bukunya itu berisi tentang biografi seniman, pelukis, pematung dan arsitek gitu. Jadi bisa kita bayangkan diskurs waktu awal abad 16 itu, akhir pertengahan abad 16 ya. Seni rupa adalah itu gitu. Jadi patung, seni lukis dan arsitek. Jadi dan di berbagai berbagai diskurs lainnya juga kita akan menemukan sebenarnya nama-nama arsitek itu. Nah, ini ya yang saya tadi disebutkan oleh Mas Satria di pengantar. Jadi di diskurs High Renaissance itu abad ke-16 lah ya. Jadi sampai abad ke-17 pertengahan. Da Vinci ini salah, bukan 19 ya, maaf, 15 itu. Da Vinci, Michelangelo, Raphael sangat dikenal ya di bidang seni rupa. Tapi juga Vasari juga menyebut ada ini arsitek, jadi Donato Bramante. Dia membuat Tempietto, sebuah martyrium gitu, semacam makam kecil gitu ya di dalam sebuah gereja gitu, kapel. Dan ini dianggap sebagai high Renaissance. Jadi high Renaissance itu intinya setelah Renaissance itu, setelah gereja agak sedikit berkurang perannya dalam kontrol seni rupa, banyak bermunculan karya-karya yang bisa kita bilang menakjubkan ya, meraih capaian artistik yang sangat tinggi gitu. Saya berlanjut ke diskurs selanjutnya. Jadi setelah mungkin saya entah kapan ya pastinya gitu, pemisahan antara seni rupa dan arsitektur ini berawal gitu diskursnya. Namun saya lihat di fenomena World Expo gitu, World Fair, pameran universal, dia itu selalu ada kelindannya gitu. Jadi awalnya yang di Great Exhibition ini hanya cuma pameran industrial ya, belum masuk seni rupa belum masuk. Tapi tentu saja ini kan salah satu proyek arsitektur yang megah ya saya kira. Nah, kemudian di selanjutnya saya kira dua pameran setelah The Great Exhibition di Inggris itu, seni rupa mulai dipromosikan gitu sebagai salah satu capaian sebuah negara gitu ya, capaian tertinggi sebuah negara. Ini yang paling saya highlight gitu, International Expo di Paris tahun 37, karena ini dalam suasana juga mendekati perang dunia kedua sebenarnya, setelah perang dunia pertama ya. Nah, dan bisa teman-teman lihat ya, jadi berbagai negara itu, apalagi negara-negara adidaya, dia saling berebut pengaruh politik dengan meminjam atau menggunakan tools seni rupa dan arsitektur saya kira. Jadi kalau kita lihat pavilion misalkan ini dua yang bertikai. Jadi Soviet itu di kanan, di seberangnya itu adalah Nazi Jerman. Bisa kita bayangkan gitu bagaimana mereka menggunakan arsitektur dan seni rupa gitu ya sebagai tool buat merebutkan influence ya, pengaruh gitu dari dunia gitu. Dan dan ini juga ada karya penting dari Picasso ya, Pablo Picasso, ini Guernica. Picasso ini menarik karena dia sebenarnya saat itu tidak tinggal di Spanyol, dia lagi di Paris gitu. Dan ini dia merespon sebuah adegan kebrutalan pemerintah Spanyol sebenarnya di Guernica itu, di kota Guernica, di mana banyak korban jiwa yang jatuh gitu ya. Dan karya ini saya kira karya fenomenal karena selain besar secara skala gitu ya, dia 6 meter lebih gitu ya saya kira lebarnya. Dan ini sering diperbincangkan ya karya-karya ini, karya Guernica ini. Nah, saya agak loncat sebenarnya, nggak terlalu runut ya bahas soal World Expo. Cuman beberapa yang saya anggap penting aja, highlightnya. Ini juga penting, World Expo yang di Osaka, Jepang ya, 70. Di sini banyak sekali karya-karya arsitektural yang kita bilang futuristik lah ya. Jadi ini salah satu World Expo yang banyak orang bilang surrealistik gitu. Jadi
kalau kita masuk ke sana mungkin kayak bukan di dunia nyata gitu ya, karena banyak struktur yang futuristik saya kira. Dan seni rupa pun juga makin mendapat peran ya saya kira di sini. Dan termasuk Indonesia. Jadi Indonesia tuh diundang, cuman dia bukan sebagai apa namanya, bukan undangan negara ya, resmi gitu ya, bikin apa sebuah apa namanya struktur bangunan. Dia hanya diundang sebagai perwakilan UNESCO. Jadi ada pejabat UNESCO ke Indonesia, terus dia meminta Pak Kusnadi ya, dulu itu beliau salah satu staf di Kemendikbud untuk meminta sejumlah seniman memamerkan karyanya di sana. Banyak seniman penting yang dibawa ke Osaka. Jadi Burita Widagdo, saya kira Pak G. Sidarta. Terus ini yang saya simpan ini adalah commission sebenarnya, ini patung Dewi Sri karya Mulya Diwe. Mulya Diwe seniman sanggar bambu ya dari Yogyakarta. Oh, kemudian ya kita apa ya balik dikit ya. Setelah ini itu beberapa highlight dari World Expo yang saya kira ada kaitannya dengan seni rupa dan arsitektur. Kemudian ini ada suatu peristiwa di seni rupa. Sebenarnya bukan cuma seni rupa ya, karena ini banyak eksponennya. Jadi ada juga dari sastrawan, penyair ya, Hugo Boll dan lain-lain. Juga seni rupa dan juga arsitektur sebenarnya ada. Jadi beberapa arsitek juga udah mulai terpengaruh oleh gerakan Dada. Dada sebenarnya berawal di Zurich tahun 1915 di sebuah kafe kecil itu, Cabaret Voltaire itu. Dia apa mempertontonkan pertunjukan apa puisi yang aneh ya, nyeleneh itu. Dan dia itu dalam kondisi pasca Perang Dunia I ya. Jadi suasananya sangat mencekam gitu. Dan Dada ini semacam apa ya? Semacam gerakan radikal anarkis ya. Jadi dia tuh ingin apa namanya? Melawan establishment ya, melawan kemapanan seni rupa dan kesenian satu loh ya. Jadi bukan cuma seni rupa, kesenian aja. Nah, beberapa karya pentingnya. Ini saya lihatkan fotonya ini foto dia waktu apa? Opening pamerannya di Berlin tahun 1920. Menarik ya, jadi dia apa? Semacam kayak mengimitasikan gitu beberapa adegan-adegan di karya mereka sendiri gitu. Jadi mereka sangat apa? Sangat kuat apa namanya ya, sikap anti seninya ya, anti artnya. Jadi dia tidak berfokus pada objek itu sebenarnya, performance dan lain-lain gitu. Ini beberapa juga ada karya pentingnya. Ini Hannah Höch. Ini mungkin ini adalah salah satu pionir montage atau collage ya kalau kita bilang di sini. Jadi montage fotografi gitu ini. Jadi kita akan melihat pengaruh ini di sampai sekarang mungkin ya, di cover albumnya band-band punk misalkan atau dimanapun kita akan lihat. Dan menariknya mungkin juga Hannah Höch bisa dibilang pionir apanya yang membicarakan feminisme dalam seni rupa ya. Karena dalam periode 1915 itu awal abad 20 itu dia saya kira menyimpan di sini ada simbol gitu. Negara-negara dia bikin peta gitu ya, peta dunia. Terus dia kasih simbol negara mana aja yang sudah membolehkan perempuan untuk vote gitu ya, untuk ikut voting gitu. Itu saya kira salah satu sikap feminisnya. Ini yang mungkin paling dikenal ya, jadi paling fenomenal. Duchamp dia mengirimkan karya ini, jadi urinoa gitu buat pipis itu, dan dia cuma tinggal menambahkan ada apa tulisan Ermat gitu. Itu sebenarnya nama bohongan ya, nama bohongannya Duchamp itu, Ermat itu. Dan dia mengirimkan karya ini ke apa Society of Independent Artists ya di New York dalam satu pameran di sebuah tempat yang sebenarnya berprestis gitu ya. Nah, ini jadi semacam apa? Iya saya bilang tadi ya, radikal anarkis, jadi semacam pemberontakan dalam estetika gitu. Ini perbincangan sampai sekarang mungkin karya ini. Dan mungkin dari sini sebenarnya Dada itu kenapa saya ambil Dada sebagai salah satu titik awal. Karena nanti ke depan semua itu perkembangan seni rupa dan juga mungkin arsitektur akan terpengaruh oleh apa gerakan ini ya. Jadi provokasi semacam ini diperlukan dalam apa sejarah seni rupa gitu. Kemudian Bauhaus di Jerman yang kita tahu dulu masih apa namanya? Saya kira ya sama juga dalam suasana di antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ya. Jadi ada ini Walter Gropius, dia arsitek sebenarnya. Jadi dia yang apa namanya ditugasi tuh untuk membangun sebuah sekolah seni rupa yang sebenarnya lintas disiplin, karena dia itu mencampurkan seni rupa apa fine art itu, high art dan craft gitu ya.
Jadi Bauhaus ini kalau dilihat banyak lulusannya itu sangat berpengaruh dengan desain Jerman sekarang ya, saya kira di furniture, di desain produk gitu dan lain-lain. Dan ini saya menyimpan 2 guru pentingnya di sini, ada Wasily Kandinsky yang merah ini, beliau seniman Rusia Perancis yang ya pionir Fauvisme ya. Jadi Fauvisme itu semacam awal gerakan dari abstrak sebenarnya. Dan ini Paul Klee ya, Paul Klee juga sama-sama pentingnya gitu, seniman penting yang juga menjadi guru di Bauhaus. Gitu. Bauhaus juga secara arsitektural sangat mempengaruhi Eropa ya saya kira. Gaya arsitektural Bauhaus itu dicontoh dan menjadi inspirasi buat banyak arsitektur gitu, arsitek muda gitu di sana. Nah ini dia yang tadi saya bilang kelidan dengan dada ya. Fluxus itu juga semacam lanjutan dari dada ya. Jadi gerakan ini kembali provokasi ini muncul kembali gitu ya tahun 60-an gitu. Setelah dada itu berakhir sebenarnya dada nggak terlalu lama ya, nggak terlalu panjang, dia sampai cuman mungkin 10 tahun atau 20 tahunan gitu. Kemudian ya serupa kan gitu ya. Setelah itu ada juga tetap ada gerakan yang mainstreamnya, saya kira abstrak ekspresionisme, terus abstrak ekspresionisme, terus akhirnya ya ujung-ujungnya pop art lah ya, late modern gitu. Nah, Fluxus ini juga menarik, saya kira Fluxus justru diinisiasi oleh seorang arsitek ya, George Maciunas ini. George Maciunas ini dari Lituania, jadi dia Lituania Amerika, dia orang Lituania Amerika tapi lahiran Lituania, dan dia manifestasi dia mirip dada sebenarnya, jadi dia semacam ingin mengangkat kekonkretan karya gitu ya. Jadi sebenarnya karya-karya yang auratik itu sebenarnya nggak penting gitu ya menurut dia ya. Jadi sebenarnya bagaimana karya itu harus konkret dan dia bisa dipahami orang dan bisa bisa memancing partisipasi publik sebenarnya. Makanya gerakan Fluxus kan gitu ya. Dia keluar dari galeri gitu, keluar dari museum. Jadi dia melakukan performance di jalanan gitu. Ada juga eksperimen-eksperimen seperti ini. Ini piano player, jadi satu piano dimainkan oleh banyak orang gitu ya. Ini sekarang juga banyak diulang nih pola-pola seperti ini ya dengan metode partisipatoris gitu. Dan ini karyanya Maciunas yang juga cukup provokatif ya. Dia menggambarkan bendera Amerika, tapi di dalamnya adalah nama-nama orang yang melakukan genosida. Jadi di sana ada Stalin, Joseph Stalin dan lain-lain lah, Hitler macam. Dan ini ya Yoko Ono dan John Lennon ya. Dia pun salah satu Yoko Ono adalah salah satu eksponen juga dada Fluxus. Dan ini di bidang arsitektural. Jadi dia itu juga membuat buku The Great Architecture gitu ya, Fluxus Architecture. Ini yang menarik sebenarnya. Dari buku sini sebenarnya si yayasannya ini Fluxus ini masih ada sampai sekarang. Jadi mungkin dari keluarganya ini ya, George Maciunas. Dan dia bikin pameran kemarin 2014. Nah ini Fluxus as Architecture gitu. Saya kira dia menghadirkan ide Maciunas tentang universal structure gitu. Dia ada semacam ide seperti itu. Saya berlanjut ke seniman kontemporernya. Oh iya, saya lupa sebenarnya saya kan ini berbicara soal ini ya, internasional ya. Sebelum saya masuk ke Indonesia, karena sebenarnya bahasa saya Indonesia, tapi tentu kan tidak seni rupa dan arsitektur Indonesia modern ya. Saya kira tidak hadir seperti alien datang dan dia mempengaruhi orang ya, enggak. Saya kira ada sejarah historisnya dengan seni rupa internasional, saya kira, terutama Eropa dan Amerika Utara. Ya ini Rick Creed ini seniman Thailand, tapi dia tinggal di Amerika sekarang. Rick Tiravanija, tapi dibacanya Tiravanija. Dia ini mungkin saya nggak bisa bilang pelopor karena mungkin ya beberapa orang mungkin melakukannya ya pada era dada dan Fluxus, tapi Rick Creed sangat dimention oleh orang, terutama oleh kritikus dan sejarawan Eropa gitu, yang menghadirkan bentuk arsitektural secara konkret ya dalam ruangan pamer gitu. Mulanya dia mulanya dia sebenarnya residensi di Jerman. Saya lupa nama nama tempat residensinya. Dia dikasih budget untuk bikin karya, tapi alih-alih dia bikin karya, dia malah bikin struktur. Jadi bikin struktur arsitektural agar orang bisa berinteraksi gitu ya. Dan dia mengubah pola exhibition making dari object base gitu
jadi non objek. Dia sebenarnya orangnya sangat anti objek ya. Saat itu ya, sekarang sih udah bikin juga lukisan sih. Itu dia. Makanya dia akhirnya bikin performance masak, dan masakannya itu dikasih ke pengunjung yang hadir dalam ruang pamer itu gitu. Dan dia lebih memfokuskan kepada pembicaraan seni rupa secara harfiah ya. Jadi tidak melalui objek gitu, tidak merupakan medium. Ya langsung kita bicara aja langsung gitu. Pengunjung sama seniman langsung bicara tentang seni rupa gitu. Lewat makanan yang dia bikin. Ini yang lainnya di Swedia saya kira tahun 95. Sama dia pun bikin struktur gitu, struktur semacam rumah setengah skala rumah normal gitu ya, yang diisi oleh anak kecil itu. Ini yang lainnya saya kira ini saya ambil dari pamerannya di Prancis saya kira, retrospektif. Ada beberapa karya pentingnya Ricketts. Ini yang domino, sama ya bentuk-bentukan arsitektural gitu. Ini menggunakan logam dan ini juga menarik saya kira. Nah ini juga selain dia struktural, secara arsitektural juga punya politik ya, karena ini dia bilang tentang First Amendment di Amerika. Di sini kita lihat semacam ini ya, ini kan sebenarnya antena gitu ya, tapi kalau kita lihat semacam karyanya Duchamp yang roda itu mirip seperti itu. Yang lainnya selain Ricketts juga ada Olafur Eliasson ya, ini juga cukup terkenal. Dia sebenarnya lebih berfokus ke hal-hal elementer. Mungkin kita bisa bilang dia adalah seorang formalis ya, karena dia bicara soal warna, bentuk gitu ya. Itu tidak terlalu punya sikap misalkan politis. Tapi ntar ada sih yang baru-baru ini juga dia merespon soal alam dan lingkungan. Di sini dia ini di Jepang, di Kanazawa. Museumnya pun dibikin oleh arsitek terkenal ya. Saya lupa namanya, yang Thomas Ayos. Ini tuh saya kira semacam apa? Dia membuat ruang biar orang bisa mendapatkan sensasi paduan warna gitu. Ini kan paduan warna primer sebenarnya, semuanya gitu ya. Dan bagaimana kalau dia bergerak itu akan merubah warnanya gitu. Ini yang saya bilang tadi, Olafur Eliasson yang terakhir mungkin ya, bukan terakhir sih sebenarnya, karya 2014, cuman di-install ulang di Queensland. Sekarang sepertinya masih deh, sebelum COVID ini masih dipajang di sana dan sangat relevan sebenarnya, karena Australia kan setelah itu ya habis mengalami kebakaran hutan yang hebat, dan saya kira karya ini diundang merespon itu sebenarnya. Jadi riverbed, jadi kalau teman-teman bisa lihat YouTube ininya proses instalasinya itu gila-gilaan. Sebenarnya di bawahnya ada struktur arsitektural yang sangat rumit ya sebelum disimpan batu-batu ini. Jadi dia sangat memikirkan bagaimana airnya bisa mengalir ulang-alik gitu ya, dari sumber air dikembalikan ke sumber air gitu. Ini yang lainnya yang saya bilang tadi itu sebenarnya Olafur banyak mengolah ruang dan warna gitu ya, dan cahaya dan lain-lain, hal-hal yang bersifat esensial gitu dalam seni rupa gitu. Nah ini saya kira salah satu kejutan besar ya di dunia seni rupa, terutama di Eropa sih sebenarnya. Turner Prize ini adalah sebuah penghargaan untuk seniman sebenarnya, karya seni rupa di Inggris sudah sangat tua umur Turner Prize ini. Namun pada tahun 2015 ada kejutan besar karena yang menang bukan seniman, yang menang adalah kelompok arsitektur sebenarnya, kelompok arsitek, kolektif arsitek, namanya Assemble. Assemble ini dia mungkin mirip-mirip dengan apa yang kita lakukan sekarang di Indonesia ya, saya kira. Dia turun ke bawah gitu. Dia berkolaborasi dengan sebuah komunitas masyarakat di dalam ini case-nya di Liverpool ya, di Granby ini. Ada sebuah bangunan yang akan dihancurkan sama pemerintah gitu, dan warganya suruh diusir lah ya. Tapi dia akhirnya berkolaborasi dengan arsitek ini untuk alih-alih dia menyerah kepada dinas yang terkait ya, dia malah merenovasi dengan biaya sendiri gitu ya, bersama-sama warga ini. Nah ini dinotis sama saya kira kritikus dan sejarawan di Inggris ya, makanya kenapa dia
dinominasikan di Turner Prize dan ternyata menang dia. Ini saya kira sempat jadi pembicaraan yang cukup ramai waktu itu 2015, di mana mungkin dalam sejarah baru sekarang ini yang menang adalah non seniman, non artisnya, yang menang malah arsitek. Ini foto lainnya dari proyek yang di Granby itu. Ini depannya, fasad depannya. Ya itu memang bangunan tua yang sebenarnya saya kira Inggris punya kebijakan gentrifikasi ya. Jadi umur sekian itu harus memang diremajakan itu bangunannya. Tapi dia alih-alih menyerah kepada pemerintah, malah ya udah ya warga aja yang bikin yang memperbaiki gitu. Saya mulai masuk ke Indonesia ya, dalam konteks Indonesia. Ini masih Hindia Belanda, belum Indonesia. Jadi seniman-seniman di Indonesia sebenarnya, di Hindia Belanda sebenarnya, kebanyakan adalah bukan seniman malah, dia juru gambar mungkin ya, draftsman itu. Jadi penggambar topografi gitu ya, penggambar peta, landscape dan lain-lain, dan bersifat etnografi sebenarnya. Jadi bangunan candi, terus juga orang-orang dalam etnis di suku-suku gitu ya. Bagaimana dia bagaimana dia hidup gitu sehariannya. Nah, kemudian tapi beberapa seniman saya kira menunjukkan juru gambar ini menunjukkan keberminatannya dan mungkin juga ditugaskan ya oleh pemerintah kolonial, atau dulu mungkin belum pemerintah kolonial, dulu masih VOC ya, karena pemerintahan kolonial sebenarnya abad 19. VOC memang sering juga meng-hire draftsman atau juru gambar untuk menggambar mendokumentasikan kota Batavia misalkan, dan banyak draftsman yang tertarik dengan dengan aspek arsitektural kota gitu ya. Ini dia menggambarkan bagaimana statuis itu sekarang mungkin Museum Otahilah, Kota Tua. Ini saya nggak tahu di mana lokasi sekarangnya ya, di Waterloo Plain ini. Ini ada monumen yang saya kira bergaya gotik ya. Nah, di sisi lain juga ada seniman-seniman sentah juga ini. Apakah ini di era-era setelah gerbang ini ya, di luar seniman yang di-hire oleh pemerintah kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Jadi beberapa seniman justru malah ini ya, seperti Willem Wilson ini, dia malah menggambarkan atau mendokumentasikan sebuah pemukiman kumuh gitu ya. Kalau kita bisa bilang begitu ya. Bukan kelas atasnya orang kolonial. Ini ada adegan banjir di suatu kota di Batavia yang dia bilang lower city, jadi mungkin di daerah-daerah yang rendah gitu. Di sisi lain juga tetap ya, beberapa pelukis juga dia mungkin di-hire oleh pemerintah kolonial untuk menggambarkan berbagai macam gedung di Batavia saya kira secara arsitektural. Nah, juga ini sama ya. Jadi selain World Expo juga ada, kita dulu mengenal ada World Colonial Expo jadi. Dan kita tahu Belanda itu ada School of Leiden ya, School of Antropologi, saya lupa, struktural antropologi Leiden. Jadi dia memang berkeliling Indonesia dan mendokumentasikan semua rumah-rumah adat di Indonesia kan, di Hindia Belanda. Jadi semua rumah adat itu pada akhirnya dia gambarkan secara arsitektural gitu, dengan lengkap detail. Dan pada ujungnya itu di perhelatan pameran kolonial, dia menunjukkan hasil studi dia gitu ya. Wah, ini saya kira tingkat presisinya mungkin hebat ya saya kira. Jadi mereka membangun ulangnya itu saya kira hebat. Ini Bali gitu ya, ini Sumatera Barat, Magadang. Ini saya lupa, mungkin Bali juga ya. Ini mungkin agak hybrid ya. Atapnya Sumatera Barat, bawahnya lebih seperti candi gitu. Ini Batak ya saya kira. Nah, ini di dalamnya juga dia mengundang beberapa seniman yang kita kenal. Mas Pirngadi ya. Mas Pirngadi menggambar sebuah lukisan gigantik yang melukiskan wajah-wajah orang etnik di Hindia Belanda gitu. Sekarang koleksinya ada di Museum Gajah ya, koleksinya Mas Pirngadi itu. Ini kita lihat beberapa ada lukisan di sini. Di dalam interiornya itu. Kemudian kita berlanjut, nah ini ya. Ini Raja Saleh, saya kira
Saya entah di sejarah arsitektur kita apakah nama yang disebut ya. Tapi saya kira ini penting karena beliau merancang sendiri rumah ini. Ini bergaya neo-gotik. Saya kira karena dia tinggal di Kobo di Jerman cukup, saya kira bertahun-tahun gitu. Dan lingkaran aristokrat Jerman ya. Dan dia sangat memori itu melekat di dia gitu, dan dia mungkin berangan-angan ingin juga membuat istana itu di Indonesia ya, di Hindia Belanda. Dan kita tahu kan Kobo juga itu punya pengaruh besar dari Inggris sebenarnya. Ada struktur karena itu orang-orang Inggris yang pindah ke Jerman gitu. Jadi ini menarik kan, dia dalam buku yang ditulis oleh Werner Krauss, dia sama sekali tidak menggunakan sudah lakukan sendiri sama Den Saleh gambar tekniknya gitu ya dan lain-lain. Ini set plan-nya gitu ya. Ini rumah ini. Dan bisa Anda bayangkan ya, ini jalan Cikini. Sekarang jadi tim kan, IKJ dan tim. Dari depan jalan sampai ke belakang sungai ini nih, punya dia jadi gitu. Katanya di depan pun ada ini kan, ada kebun binatang. Di sini kebun binatang. Nah, saya juga penting. Kenapa dia penting? Karena saya kira hal menarik dari dia adalah dia terjebak ya. Dia orang Jawa yang sebenarnya punya pemikiran Barat gitu. Dia menikah dengan perempuan Jerman perempuan Jerman tapi yang lahir di sini, lahir di Indonesia, Hindia Belanda. Dan saya kira uangnya dari istrinya ini ya, dari istrinya ini, orang Jerman ini, karena dia sangat kaya. Perempuan Jerman ini dia punya lahan banyak di berbagai kota di Indonesia, warisan dari suami yang terdahulu. Jadi ini dia dan gedung ini akhirnya bukan diwariskan, dia bercerai akhirnya. Saleh sama istrinya bercerai, tapi gedung ini diberikan buat Saleh. Sekarang jadi ini ya, jadi rumah sakit Cikini, PGI Cikini. Kemudian fasilitas lainnya yang penting saya kira pendirian sekolah tinggi arsitektur ya dan seni rupa di ITB. Setelahnya mungkin ada UI dan lain-lain setelahnya. Tapi ini saya kira penting. Dulu arsitektur bergabung dengan ini ya, sipil ya sebenarnya. Teknik sipil di ITB itu. Dulu masih Teknik Shogu School. Pas Jepang dia berubah nama jadi Kogyo Daigaku gitu. Kemudian pas Jepang pulang kita masuk, nikah itu juga Belanda juga, kolonial Belanda juga. Dia mengubah menjadi ini kan Universitas Indonesia. Jadi fakultas tekniknya dari UI sebenarnya di ITB Bandung ini. Kita tahu ini secara arsitektural gedungnya hibrid ya, hibrid Sumatera Utara dan juga ada Eropanya gitu. Dua figur penting dari sekolah ini adalah Ries Mulder di seni rupa ya. Beliau seniman Belanda yang sebenarnya sebelum dibangunnya ITB dia sudah berkeliling Hindia Belanda. Dia sempat ke Bali dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kemudian dia Admiral Sumber Admiral sebenarnya sekolahnya. Ries Mulder dosennya ya, gurunya. Dia membuka akademi seni rupa yang dulu masih namanya sekolah keguruan lah ya, bisa kita bilang gitu. Sebelum dia jadi fakultas. Dan dia kalau saya tidak salah menginduk di perancangan jadi barangan arsitektur tuh dulunya. Di arsitektur saya kira Mas Lilis lebih tahu nih sejarah arsitektur di ITB. Dulu figur pentingnya di arsitek ITB ini ya, Vincent Rogers van Romon ini ya. Saya kira dia mirip Mulder gitu. Orang-orang Bandung dulu bilangnya ini Belanda yang baik ya. Jadi ada dua tipe Belanda tuh. Belanda yang jahat, Belanda yang alis. Dan ada juga orang-orang Belanda baik sebenarnya. Kayak Ries Mulder gitu ya. Kayak Romuan gini sebenarnya orang Belanda baik. Dia mau membagikan ilmunya kepada mahasiswa yang masih muda gitu. Nah, kemudian Soekarno setelah kemerdekaan ya, saya kira punya peran penting sebagai patron utama ya, karena beliau pun kan lulusan ITB, dia pun arsitek gitu, bisa kita bilang. Dan semua proyek proyek saat itu dari ide Soekarno semua. Jadi dia membayangkan sebuah kota yang sangat artistik gitu ya. Dia meng-hire beberapa seniman-seniman seniman dekat dengan dia. Kan dia pun dekat dengan seniman. Dia meng-hire Edi Sunarso untuk pembangunan patung Selamat Datang ini.
Kemudian ada di sini Hari di Sumadijaya, reliefnya Bandara Kemayoran. Ini pun juga di Sunarso, patung pembebasan Irian Barat. Tunggu sebentar ya, agak berisik ya. Sebelah lagi ngebor ya. Ini saya kira relief di Hotel Indonesia dari Surono. Ini Liman Fong ya. Liman Fong itu juga sama di Hotel Indonesia. Lukisan ini besar. Oke, nah saya kira kita ke 70-an, jadi setelah Soekarno gitu ya. Soekarno saya kira sampai 65 ya sebelum dia lengser, sangat punya pengaruh penting. Dan dulu seni rupa itu adalah seni rupa dan arsitektur saya kira sebuah pilar penting dari negara ini ya, dari kebangsaan gitu. Saya kira dia banyak mendorong seniman untuk berpameran di luar negeri dan lain-lain, saya kira mengikuti berbagai pameran. Ini 70-an Danarto. Penting karena Danarto juga dibahas oleh Kusnadi. Kusnadi ini adalah kritikus seni rupa ya waktu itu. Dia disebut memberikan kekayaan arsitektural gitu dalam karyanya itu. Ini karya dia yang kontroversial karena itu kanvas kosong tanpa ada isi gitu ya, tanpa ada gambar. Jadi white on white, kanvas sebagai kanvas. Dan dia dan dia pajang dalam sebuah ruang yang secara arsitektural tuh waktu itu sangat ini ya, revolusioner. Sebenarnya ini lukisan fotonya bukan yang dibahas oleh Kusnadi ini karena ini 73. Ini sebenarnya yang di GSRB tahun 79. Saya pun belum menemukan sebenarnya foto yang dibahas oleh Kusnadi ini. Karena saya kira yang ini tidak terlalu meruang ya. Nah, yang sebenarnya yang 73 ini saya kira perlu dicari, dan saya kira teman-teman seni rupa masih mencari ya. Teman-teman arsiparis seni rupa itu masih mencari foto Danarto yang berpameran tahun 73 itu di tim itu yang dibilang oleh Kusnadi, wah ini sangat memberikan suasana arsitektural dalam seni rupa kita gitu. Ya, selanjutnya ini sama juga di era 70-an. Saya kira 70-an adalah era-era pemberontakan ya di Indonesia, karena kalau Danarto lebih bukan pemberontakan sebenarnya, dia memberikan alternatif lain sebenarnya. Mungkin bisa dibilang dia mendapat pengaruh dari konseptual art-nya di Amerika kali ya, karena saya kira dia pernah ke Amerika kalau saya nggak salah. Kemudian GSRB ini ya dia sebagai gerakan cukup terstruktur gitu ya. Mungkin awalnya dia main-main, tapi akhirnya dia bikin manifesto kan akhirnya. Dia bikin manifesto 5 gebrakan ini seni rupa ini, gerakan seni rupa baru Indonesia. Yang intinya adalah sama mirip-mirip dengan Dada saya kira, dan Flaktas juga. Jadi dia mengharapkan sebuah kekonkretan karya yang tidak bermenye-menye, tidak karya yang oratif, yang terlalu berbicara soal personal dan lain-lain ya, lirisisme gitu. Dia menggunakan berbagai idiom gitu. Ada ready-made, jadi ready-made itu barang jadi ya, mirip kayak fontennya di Sam gitu. Ini seperti karya yang ini, Candidas ini dari Jim Supangkat. Dia mencetak aja patung arca Candidas, dan dia gabungkan dengan pedestal yang dia itu digambari oleh dia perempuan dengan membuka sedikit ininya ya, celananya gitu. Saya kira karya ini cukup kontroversial dan didebatkan oleh 2 orang penting juga waktu itu, Kusnadi dan Sudarmaji ya. Yang lainnya ada Harsono juga sama, dia menggunakan ready-made. Ini kasur disimpan di pedestal juga, tambah rantai dan lain-lain. Yang ini Pak Prianto Sunarto, dia bermain-main ya, merelokasi ulang peta bumi Indonesia. Jadi Pulau Jawa pindah ke sini, ke Maluku, Kalimantan pindah ke Papua dan lain-lain. Saya kira nih main-mainnya aja gitu, main-mainnya anak GSRB. GSRB penting walaupun dia banyak debat ya. Saya kira banyak juga yang menggugat sebenarnya nggak terlalu penting, dan barunya sebenarnya karena semua sudah melakukannya ya, Dada dan Flus sudah melakukannya. Tapi saya kira kalau GSRB tidak memprovokasi seni rupa kita pada tahun 70-an, saya kira kita akan stuck dengan lukisan-lukisan lirisisme ya, karena ya mainstreamnya adalah lirisisme, mainstreamnya adalah karya-karya personal yang lirih ya, yang abstrak tuh, yang artinya sangat personal lah gitu. GSRB membawa khazanah baru, bahwa sebenarnya nggak terlalu penting lah kalau seniman itu bicara soal diri sendiri ya. Sebenarnya ada yang lebih penting, bicara soal hal-hal lain, dan nggak harus soal politis sebenarnya.
Walaupun Hardy itu politis ya, Hardy bikin karya ini, Presiden Indonesia 2001, Soehardi ini sangat subversif ya saat itu. Apalagi di eranya Pak Harto gitu. Nah ya ini saya kira juga kita semua pasti menyetujui lah ya, baik di arsitektur maupun di seni rupa gitu. Romo Mangun adalah salah satu figur penting gitu dalam perkembangan sejarah kita ya, karena ya dia saya kira ya mungkin dari dua proyek ini kita tahu bagaimana Romo ini berpihak pada pihak yang mana gitu kan. Saya kira Romo bukan meskipun dia sekolah di Eropa ya, saya kira beliau setelah lulus ITB sekolah juga di Eropa, tapi dia tidak kembali dengan praktik arsitektur Eropa, malah dia mencari keindonesiaan dalam studi gitu. Dan hal ini yang hebat ya, memang dia punya keberpihakan dengan orang-orang orang kecil ya, orang-orang yang terpinggirkan gitu. Ya, proyek yang di Kalicode ini kan saya kira mendapatkan penghargaan Aga-Khan Award tahun 1992, dan dia pun juga sempat mendampingi warga Kedung Ombo ya. Saya kira di seni rupa pun sama. Jadi Kedung Ombo ini isu yang sentral, isu yang sensitif gitu ya. Banyak seniman juga yang merespon Kedung Ombo ini. Ada yang performance, pameran dan lain-lain. Banyak saya kira. Terutama eksponen bekas GSRB ya. Mereka membuat pameran juga saya kira yang merespon tentang isu ini, Kedung Ombo. Nah, si GSRB sempat bubar, Gerakan Seni Rupa Baru sempat bubar tahun 79. Namun dia akhirnya berkumpul kembali tahun 87. Ada pameran di tim. Ini periode 80-an ya. Jadi ini pamerannya unik karena tidak ada karya individual. Semua karyanya kolektif dan dirancang oleh arsitek sebenarnya. Ada S. Malela itu arsitek. Nah, ini ada gambar tekniknya ya. Dan ini juga multidisiplin ya. Ada arsitek, ada desain grafis, ada interior, desainer gitu. Semua bekerja di sini. Jadi nggak cuma seniman yang berpameran. Jadi, nah dia pun juga memunculkan manifesto masa baru sebenarnya. Saya nggak simpan di sini, tapi agak panjang soalnya, ada 8 atau 9 poin gitu. Tapi intinya adalah dia memancing, men-trigger gitu, bahwa seniman harus melakukan riset sebelum berpameran ya, untuk pameran. Dia menggunakan metodologi desain sebenarnya, yang dibilang seperti ini ya. Jadi saya itu lebih orientasi kepada konsumen, objektif, nalar, dan lain-lain ya. Sementara yang seni rupa yang liris itu, yang elitis, ya dia kan menara gading ya. Jadi seniman adalah figur pentingnya gitu, dan yang lain itu nggak terlalu penting. Yang penting senimannya. Nah itu dia antitesiskan gitu. Sini di dua perbandingan ini. Ya, 90-an, saya kira Mas Eko Prawoto ya, beliau ini murid langsungnya Romo Mangun. Dia pun sama, saya kira mengemban sekolah di Eropa juga, S2-nya saya kira. Namun kembali ke Indonesia dan dia tidak berubah gitu ya. Dia sama dengan Romo Mangun, mencari keindonesiaan dalam karyanya, hal-hal yang sebenarnya keseharian gitu, bambu dan lain-lain ya, Mas Eko ini. Dia proyek-proyeknya mungkin yang awal mungkin ini ya, rumah yang cemeti ini saya kira. Dia dan banyak rumah seniman juga di Jogja yang dia bangun dengan gaya-gaya yang mirip gitu, menggunakan bahan-bahan lokal. Ya entah ya, saya pernah baca dia cenderung menolak gaya-gaya Spanyolan gitu ya. Jadi dulu sempat tren tuh di Jogja itu gaya Spanyolan, dan dia nggak mau ikut-ikutan gitu. Ini karya dia di Soonsbeek itu di Belanda 2007 saya kalau nggak salah ya. Ini struktur arsitektural dari bambu ya. Ini di Balai Kambang, ini di Eropalia juga 2017. Ini Galnas terlibat. Maksudnya kami juga yang mengundang Pak Eko ya. Dia jadi dikasih space itu semacam, kalau saya nggak salah ini sungai ya, bukan laut ya, sungai. Dia depannya adalah Museum Mas. Museum Mas tuh museum etnografinya juga gitu. Ada beberapa koleksi etnografi kita di sana di Museum Mas itu. Nah ini Mas Eko merespon air ini dengan membuat Balai Kambang. Jadi sebenarnya ini kayak meeting point buat orang-orang gitu ya, di tengah-tengah air gitu. Ini pameran beliau di Cemeti, ini yang menarik juga sih. Ini Mas Eko nggak selalu pameran arsitektur tuh pameran struktur ya gitu ya. Dia juga, ini judulnya Museum of the Ordinary Things, Ordinary Things ya kalau saya nggak salah. Jadi museum benda-benda
biasa aja gitu ya. Jadi dia menyimpan alat pertukangan dan lain-lain dalam pameran dia ini, seperti ini. Yang lain adalah Mas Iswanto Hartono. Saya ini merasakan sekali langsung ini ya, ruangan ini ya, karena saya dulu mahasiswa di ITB waktu itu 2007. Nah, beliau pameran cuma satu karyanya aja. Jadi ini dulu ini heboh ya. Saya kira zaman-zaman di kampus dulu kita masih belajar sangat formalis gitu ya, sangat apa namanya, konvensional gitu, lukisan dan lain-lain. Tiba-tiba jebret itu Mas Iswanto ini bikin struktur dan cuma ini doang karyanya tuh. Jadi ini sangat arsitektural ya saya lihat. Dia bikin ya kita bisa bilang kapal ya, pesawat gitu, pesawat tempur, dan dia bermain dengan cahaya lampu. Dan ruangannya memang sangat biru waktu itu ya. Judulnya kan ini judulnya Blue nih, dan dulu memang sangat biru dan sangat menyilaukan mata sebenarnya. Tapi dulu kita sebagai mahasiswa masih polos ya, wah ini pameran yang keren saya kira. Dia bagaimana mengenalkan kita pada ruang sebenarnya. Jadi bagaimana pengalaman ruang itu bisa diolah dalam sebuah pameran ya. Sekarang Mas Iswanto ini lebih banyak aktif di ruang rupa. Saya kira dia sekarang selain terlibat di bidang artistiknya, dia pun memang dikenal sebagai exhibition desainer ya. Jadi sering merancang sebagai exhibition designer dia. Selain tetap masih juga berpraktik, saya kira arsitek, karena beberapa rumah dia sempat masih bangun sih. Nah, ini Galnas dulu pernah bikin pameran tahun 2012, maaf. Ini mungkin salah satu dan mungkin sampai sekarang satu-satunya ya pameran arsitektur di Galnas yang memang kita inisiasi ya, dari Galnas inisiasi gitu. Dulu kita memang ada semacam kedekatan dengan IAI karena waktu itu kita sedang sayembara pengembangan Galnas, dan beberapa member IAI sempat mengutarakan ide gitu ya. Gimana kalau kita bikin pameran arsitektur gitu di Galnas? Tapi bukan pameran produk ya, bukan pameran market dan lain-lain. Jadi dia harus instalatif gitu ya. Jadi memang ini karya seni rupa gitu ya. Menurut dia begitulah, menurut mereka. Yang saya ingat beberapa namanya itu waktu itu Mas James ya, James Urbane gitu. Dan beberapa dulu masih Mas Temi ini ya, ketua IAI Jakartanya. Jadi saya kira banyak diskusi di situ ya. Dan ini mungkin salah satu pameran yang belum terulang lagi sampai sekarang, karena yang kemarin pun Mas Andra Martin ya, Mas Aang tuh kan lebih produk ya. Itu kan retrospektif dia 20 tahun berkarya kan. Jadi lebih banyak menampilkan market sebenarnya. Tapi karya-karya arsitektural yang sebenarnya instalatif belum pernah jadi terulang lagi sih pameran ini. Ini beberapa karyanya yang saya ingat. Ini Mas Ade Purnomo nih yang ini ya, yang kurung ini, Sanggar Kurung. Ini Aswari Indra. Ini Budi Pradono, ini Urbane, dan ini Shaw ya. Dulu kuratornya juga orang penting ya, Profesor Gunawan Sayono, kuratornya. Nah, ini saya kira di generasi yang lebih muda, ini teman-teman kita juga sebenarnya, teman saya juga, teman-teman. Saya pernah ke Bangkok 3 minggu lah ya, 4 mingguan di Bangkok, bersama Mas Adi ini, lakukannya. Jadi kami punya proyek Japan Foundation itu, berpameran di Bangkok, dan kami diberikan kesempatan 3 minggu untuk residensi ya. Jadi, Mas Adi ini sebenarnya punya latar belakang arsitek, dia pun ikut sayembara IAI itu yang Galnas itu, dia special mention. Ya pokoknya Mas Rilis itu yang sebenarnya desain yang paling bisa dibangun. Kalau Mas Adi ini yang paling nggak bisa dibangun. Jadi sebenarnya secara konsep itu menarik, tapi wah ini nggak mungkin dibangun nih, karena dia membayangkan sebuah gua-gua gitulah, jadi ada gua-gua besar gitu. Wah itu menarik sih memang. Nah dia sangat aktif ya di di pameran seni rupa Mas Adi ini. Jadi karena dia dekat juga dengan ruang rupa, saya kira. Jadi kerap kali berpameran seni rupa. Dia waktu itu di Bangkok ini mengambil tema, kita tahu ya Bangkok itu memang negaranya kurang demokratis gitu. Jadi ini pun sebenarnya agak riskan sih, sensitif ya. Mas Adi bikin semacam simulasi pemilihan umum. Jadi warga dimintain pendapatnya mengenai material apa untuk membangun yang sangat sustainable ya, yang paling sustainable. Jadi ada bambu, ada besi, ada kayu. Nah, ini pilihannya ya. Jadi dia ini karya partisipatori, jadi orang bisa milih. Dan selain dia juga memilih di ruang pameran, sebelumnya pun Mas Adi juga riset ke lapangan. Jadi dia berkeliling kampung-kampung di Bangkok dan merekam gitu ya, bagaimana mereka memilih material yang cocok buat mereka gitu. Ini menarik saya kira. Nah, ini terakhir, jadi yang paling muda, mungkin generasi paling mudanya ya Kamil Muhammad ya saya kira. Tapi saya kira Mas Ayos lebih tahu tuh, Mas Ayos lebih tahu
arsitek mana lagi yang juga aktif di seni rupa saya kira. Tapi yang saya notice itu Kamil ya, karena dia bikin struktur bangunan di pameran ini waktu dulu ke Kepangan. Kepangan itu adalah pameran festival seni media yang digagas oleh Ruang Rupa. Dulu masih di Gudang Sarinah. Nah, saya kira Kamil di commission gitu, bikin struktur bangunan yang dia mengundang pengunjung untuk berdiskusi ya. Jadi buat melting spotnya orang berdiskusi sebenarnya. Ini jadi dia bikin struktur gini di luar gedung Sarinahnya itu, di luar gedung pamerannya. Dan ya memang banyak di situ akhirnya dibuka berbagai banyak aktivitas. Jadi diskusi dengan mahasiswa seni rupa dan arsitektur juga di sini. Saya kira ini terakhir cuman quotes yang saya ambil sembarangannya dari Google. Intinya gitu ya, setelah belajar dua disiplin ini, saya kira nggak terlalu penting ya bagi kita untuk kayak memenuhkan kejelasan antara apakah saya arsitek atau seniman gitu. Karena ini wilayah abu-abu gitu ya. Dan sebenarnya yang penting adalah kita bisa terkontaminasi dari sisi itu ya. Jadi dua hal ini mengkontaminasi kita gitu. Dan saya kira banyak sekali sekarang itu arsitek yang in between ya saya lihat. Jadi secara karyanya pun kita bisa bilang sculpture ya, selain dia juga itu berfungsi sebagai ruang gitu, mengisi ruang. Saya kira itu Mas Rich. Oke. Mas Rich, ya. Terima kasih Mas Bayu atas presentasinya. Ya. Dari ngelihat presentasi Bayu, memang ada relasi antara aktornya ya, aktor yang terlibat di dalam arsitektur juga terlibat di dalam seni rupa gitu. Saya ingin menanggapi juga kalau menurut Mas Bayu gitu ya, terkait dengan derasnya arus informasi, adanya fenomena yang di mana-mana terjadi sih di arsitektur juga, bagaimana arsitektur sebagai sebuah komoditas ataukah sebagai sebuah wacana. Kan itu ada kutub-kutub yang mau nggak mau ada di dalam sekitar kita. Gimana sih, apakah di sini rupa juga terjadi demikian atau memang apa sih yang Mas Bayu bisa petakan dari relasi dari keduanya gitu, dua kutub itu? Ya. Saya kira ya ada semacam spektrum ya dalam praktik seni rupa dan arsitektur saya kira. Di seni rupa misalkan di era kontemporer sekarang yang sebenarnya karya itu yang dicari adalah karya yang punya maksud gitu ya, punya intensi gitu. Juga masih hidup karya-karya misalkan abstrak ya, karya-karya non presentasional gitu. Jadi ada banyak spektrum gitu. Jadi karena kita punya 2 atau 3 arus utama gitu ya. Misalkan arus bienal ini kan banyakkan diskurs. Jadi karya-karyanya pasti bicara soal sejarah, soal sosial, politik gitu. Di sisi lain ada juga art fair gitu. Art fair itu adalah jualan ya. Jadi memang karya yang collectible gitu, karya-karya yang buat kolektor menarik secara visual gitu. Saya kira sama mungkin di arsitektur ya. Jadi selain juga ada praktik yang Mas Felix bilang komunikasi gitu, yang memang dia adalah sebuah commission gitu ya dalam kalau di seni rupa gitu. Juga ada praktik lain yang saya kira lebih berpihak kepada social responsibility ya, semacam tadi beberapa saya kira seniman juga terlibat dalam praktik seperti itu. Misalkan tadi ada Kamil ya, Kamil juga dia kalau saya nggak salah dia terlibat juga di Architecture Sans Frontier. Dia juga banyak banyak turun ke lapangan langsung, turun ke masyarakat ya, membantu membangun fasilitas misalkan belajar dan lain-lain untuk secara arsitektural gitu ya, saya kira. Oke. Kalau gitu apakah warna Indonesia ini memang warna yang begitu beragam ya, Mas Bayu, ataukah ada pengklasifikasian gitu kalau menurut Mas Bayu dari segi relasi antara sejarah seni rupa dan arsitektur gitu, kalau bisa dipetakan dari presentasi Mas Bayu gitu, apakah ada rentang waktu tertentu, ada sebuah semangat zaman tertentu gitu, ada rentang waktu yang kini, semangat zaman yang kini gitu, supaya kalau kita bisa melihat bagaimana kita berpraktek sekarang, kita bisa berkaca kan, apakah kita masih dalam sebuah konteks gitu atau tidak gitu. Silakan Mas Bayu. Ya saya kira kalau di seni rupa jelas ya, di seni rupa itu kita mengalami katakanlah ya sebuah fase yang panjang sebenarnya seni rupa pencarian
keindonesiaan dalam seni rupa kita gitu. Mungkin dari dulu Raden Saleh pun juga dia juga saya kira udah mengalami itu. Kemudian Sudiono tahun 37 itu 38 kan dia mendirikan Persagi, perkumpulan seniman saat itu. Itu pun sama semangatnya dalam mencari keindonesiaan dalam seni rupa gitu. Karena banyak waktu itu ya kritikus Belanda itu bilang nggak ada sama sekali Indonesia dalam seni rupa Indonesia karena semuanya sebenarnya lukisan Eropa yang ada di Indonesia aja gitu. Jadi misalkan Sudiono, Avandi yang melukis seperti orang Eropa aja gitu, nggak ada ciri Indonesianya. Itu saya kira berulang-ulang tuh, Mas Riz. Tahun 70-an, 60-an juga berulang lagi tuh, didiskusikan lagi oleh Sumarjo misalkan. Oleh kemudian 70-an ada Desenta, misalkan Desenta pun dia menggali lagi ke tradisional, Pak Sidarta, Pak Sunario misalkan dan lain-lain. Nah, kalau di arsitektur saya kira ini yang saya sebenarnya nggak terlalu paham ya. Maksudnya saya nggak terlalu mendalami sejarahnya klasifikasi seperti ini saya kira. Yang saya lihat sebenarnya Lalu apa kritik tadi itu bisa dibalas, Pak Mas Bayu? Jadi misalnya kan dari orang ada kritikus yang berbicara tentang ternyata tidak ada yang baru di dalam seni rupa Indonesia. Iya. Gimana sih perdebatannya sampai sekarang kalau misalnya bisa dilihat? Karena apa yang tercermin di dalam seni rupa ada kaitannya loh dengan arsitektur Indonesia. Iya betul. Saya kira kritikus itu sebenarnya ini ya. Kritikus itu dia itu cenderung apa ya kalau saya lihat itu seolah-olah tidak boleh gitu ya hal-hal yang dari barat itu masuk ke kita dan kita menirunya gitu. Itu yang saya kira problem ya. Padahal ya seni rupa modern ya itu pasti adalah produk barat saya kira. Jadi gagasan barat yang menyebar ke seluruh Indonesia kan ke seluruh dunia seperti. Jadi saya kira sama juga dari arsitektur ya. Banyak saya kira yang orang yang cynical gitu dengan gaya-gaya arsitektur misalkan minimalis atau apa, dan dia dipertanyakan bagaimana keindonesiaannya kan gitu oleh para kritikus itu. Jadi kalau di GSRB itu gitu Mas Riz. Jadi sebenarnya respon baliknya adalah sekarang kita rasakan sebenarnya. Jadi praktik kayak teman-teman di ruang rupa praktik-praktik yang di luar galeri ya. Jadi pameran di luar galeri itu sebenarnya mau nggak mau itu adalah secara nggak sadar mereka itu adalah sebuah asistensi. Iya betul, asistensi yang sebenarnya udah dilakukan oleh orang-orang dulu gitu, sebenarnya orang-orang oleh teman-teman GSRB gitu sebenarnya. Dan Dada dan Flaxa sebenarnya. Jadi problemnya adalah bagaimana orang ini ya secara historis saja mengetahuinya. Banyak seniman yang melakukan hal yang sama dengan seniman yang lama gitu yang sudah dilakukan sebenarnya, tapi dia nggak paham secara historis gitu. Berarti Mas Bayu memiliki respon bahwa gerakan-gerakan yang terjadi di ruang institusi adalah sebagai jawaban pemberontakan dari kritikus tersebut gitu. Iya, saya kira ya bisa jadi gitu. Saya kira ini pun bukan gejala di kita doang ya. Saya kira di Jepang pun sama. Jepang pun juga punya satu fase yang dia senimannya menolak itu ya, institusi misalkan dia. Akhirnya banyak praktik-praktik yang partisipatoris di luar museum gitu. Saya kira ya. Kalau ngelihat dari sejarah Mas Bayu, apa yang kemungkinan akan terjadi di dunia seni rupa? Maksudnya ngelihat ke flashback misalnya di Eropa, di Amerika, di Jepang. Bisa dipetain nggak? Saya kira sekarang itu saya kira sulit ya Mas Nulis ya. Kalau era kontemporer saya kira banyak sekali ini, spektrumnya luas sekali ya. Spektrumnya itu sekarang kalau kita pun lihat museum-museum misalkan di Pompidou di Prancis gitu ya, kita bakal bisa memetakan gitu kanon seni rupa yang modern ya, misalkan sebelum kontemporer sebelum 70-an, sebelum 60-an. Tapi setelah 70-an, itu udah kita nggak mengenal sama sekali siapa senimannya itu karena udah sangat luas ya dan banyak sekali ini ya, banyak sekali pendekatannya. Orang di hal lain kan juga kita sekarang ada kesadaran ini ya, postkolonial kan. Jadi dekolonisasi. Jadi banyak juga seniman museum-museum di barat itu yang established, dia mulai merangkul seniman-seniman dari negara-negara selatan dan negara yang kurang maju gitu ya. Dan tentu saja negara-negara yang bekas koloni dia ya. Misalkan kalau Prancis dia pasti banyak mengundang seniman-seniman dari negara Afrika misalkan itu. Saya kira sekarang udah sangat ada luas. Kaitan dengan politik juga dong berarti. Iya, betul. Politis juga sebenarnya. Oke, clear.
Jadi makin akan terajut dengan beberapa bidang yang lain ya Mas Bayu ya. Betul. saya Semakin kira inklusif ya, tidak eksklusif ya. ya, ya, saya Tadi kira oke. gerakan sekarangnya sih lebih gitu, saya kira. Itu Inklusi. tantangan kita tuh. Oke, udah ketemu. Oke, ada statement dari Pak Cahyo Widodo. Mana yang lebih dulu, seni rupa atau arsitektur? Gimana Mas Bayu? Ini kayak telur sama ayam ini ya. Telur dulu apa ayam dulu ya? Saya kira arsitektur dulu Pak. Saya mengalah aja. Saya mengalah. Enggak, tapi ini sama-sama material culture kan. Jadi dulu itu sebenarnya sebelum Renaissance itu yang tinggi itu sebenarnya yang non culture, non material, jadi sastra dan musik itu tinggi kan. Tapi saya kira kalau bicara duluan mana, saya yakin arsitektur ya, saya kira. Karena dia kalau misalkan kita bicara ini ya, apa namanya, lukisan-lukisan di gua gitu loh. Di gua juga seni rupanya ya elemen dekoratif saya kira. Tapi apa fungsi gua sebagai living space kan saya kira itu adalah satu praktik arsitektur kan. Jadi itu kan apa namanya, kebutuhan awal manusia ya, saya kira. Jadi arsitektur mungkin duluan sih, seni rupa itu selalu apa pelengkap gitu ya, selalu pelengkap. Tapi apa diskursnya, sebenarnya diskursnya itu bisa lebih meluas. Jadi dan bisa digabung sebenarnya. Maksudnya bisa sekarang udah nggak ada apa, udah blur gitu ya, udah influx gitu. Jadi nggak terlalu rigid pemisahan apa diskursnya itu saya kira. Oke, kalau begitu berarti sebuah tantangan bagi arsitek mungkin ya, apabila dia ingin eksklusif gitu. Iya. Justru tantangannya menuntut pemain-pemain aktornya untuk semakin terajut dengan sebuah sistem ya sebenarnya sekarang ini ya. Iya. Jadi yang sebenarnya membuat seni rupa atau arsitektur menjadi apa? Multi trans intra gitu ya, disiplin gitu. interdisipliner ya, multidisipliner saya kira ya. Okay, Ini saya kira gitu. beberapa juga kan contoh di arsitektur ya, Mas Didit ya, beberapa karya-karya arsitektur kan udah sangat bisa dibilang sculptural ya. Misalkan entahlah siapa sebutlah, Zaha Hadid atau siapa. Misalkan, itu udah sculpture banget tuh ya. Berbagai museum di Eropa juga udah, saya kira udah kita bisa bilang sculpture itu ya, patung sebenarnya bukan lagi karya arsitektur gitu. Oke, saya pikir gitu. Ini mungkin Mas Bayu mau kasih apa? Conclusion sebelum mungkin saya tutup karena waktunya kita udah mepet gitu ya. Silakan Mas Bayu. Iya, mungkin saya ini ya sebenarnya dalam penjelasan saya itu sebenarnya saya ingin kayak membuka apa ya, khazanah teman-teman arsitek ya. Jadi ada sebuah apa namanya, di seni rupa itu sekarang ada apa kecenderungan itu loh, cross boundaries gitu. Jadi banyak sekali teman-teman arsitek itu berpraktik individual ya. Jadi dia berpraktik individual, ekspresif gitu, yang layaknya seniman jadi sebenarnya. Dan problemnya pun sama, saya kira. Problemnya seni rupa dan arsitektur adalah kayak misalkan problem kota, problem-problem apa namanya sosial gitu ya. Itu juga problem yang sama-sama harus dipecahkan bersama sebenarnya. Jadi kalau saya lihat sekarang itu kita akan sulit lagi mendeteksi ya sebenarnya praktik arsitektural yang seniman ini apakah dia seniman atau dia arsitek gitu. Jadi banyak sekali yang seperti itu ya. Si ensemble itu yang di Inggris itu pemenang Turner Prize itu, saya kira sampel paling nyatanya gitu. Ternyata sekarang di dunia seni rupa, di diskurs seni rupa, arsitektur adalah satu bukan cabang saya bilang, satu bagian ya gitu. Dia seni rupa itu inklusif sebenarnya. Jadi banyak juga museum-museum besar juga saya kira sekarang lebih berfokus dengan karya-karya arsitektural gitu ya. Banyak sekali pameran arsitektural di museum-museum besar itu, di Jepang, di mana gitu, di Prancis gitu. Apa yang saya ingin bilang adalah ini semacam ini ya, mungkin provokasi kali ya buat teman-teman. Jadi provokasi mungkin, jadi kita mungkin secara rutin itu, dan mungkin juga gara-gara ini sih sistem pendidikan kita mungkin ya, terlalu membuat kotak-kotak yang terlalu rigid ya saya kira. Jadi arsitektur adalah satu kotak dan seni rupa satu kotak gitu ya, satu disiplin yang berbeda gitu. Ini gara-gara juga mungkin juga kolonial juga sih mungkin.
Karena dulu juga kan kita kampusnya kampus kolonial kan, jadi saya kira jadi makin ke sekarang itu ya, jadi ini makin tidak ada batas ya. Jadi teman-teman entah, tapi saya bagaimana kampusnya melihat ya, bagaimana akademisi melihat. Apakah misalkan mungkin tugas-tugas teman-teman mahasiswa itu adalah karya ekspresif, misalkan karya individual gitu ya. Jadi bukan karya yang memecahkan masalah ruang misalkan ya, tapi nah, itulah hal seperti itu saya kira yang ingin saya provokasi ya. Jadi dari beberapa tadi misalkan gerakan-gerakan di Eropa itu, Dada atau Fluxus itu kan sudah sangat interdisipliner ya. Jadi itu mungkin akan menjadi semacam memantik pemikiran teman-teman mungkin ya, terutama mahasiswa yang saya bayangkan sih. Karena yang saya rasakan gitu ya, kampus memang terlalu kampus terlalu akademis ya memang ya. Semua memang studionya kan begitu ya. Jadi Anda jangan terlalu aneh-aneh dulu gitu, jangan macam-macam, selesaikan dulu yang dasar gitu kan ya. Jadi yang sifatnya studio gitu, skill gitu. Lalu Anda setelah lulus silahkan Anda aneh-anehan gitu. Tapi saya sebenarnya ingin memantik juga kampus sebenarnya bisa menerima praktik seperti ini, praktik yang di luar konvensi gitu ya. Karena saya lihat juga mulai ya di ITB misalkan seni rupa. Sekarang dibuka studio intermedia kan. Dia studio yang ini juga saya kira cukup revolusioner karena dulu misalkan karya-karya seni media itu nggak punya rumahnya gitu. Dia mau di mana, mau di seni patung atau di seni lukis. Akhirnya dibuka sendiri studio baru, studio intermedia. Itu macam-macam media bisa dipakai dan bisa digunakan. Juga diskursnya pun berbeda dengan seni rupa konvensional gitu. Dan saya kira itu jadi salah satu terobosan. Nah, entahlah saya kira di arsitektur apakah hal seperti itu bisa dilakukan ya saya kira. Namun minimal saya kira teman-teman bisa punya khazanah yang luas sebenarnya. Jadi kita nggak akan dalam perjalanannya kita nggak akan berpisah gitu ya. Seni rupa dan arsitektur itu pasti sebuah keilmuan yang berjalan bersama-sama gitu saya kira. Itu mungkin Mas Denis. Mas Denis masih di mute? Oh iya, sorry. Ada satu pertanyaan Mas tuh. Oh, bonus iya. Ya. Bagaimana cara membaca, melacak sebuah bangunan yang terpengaruh dengan seni rupa? Ya, kita kayak mundur lagi, tapi nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa ya. Silakan dihadap. Waduh, ini ya melacak bangunan seni rupa. Ya banyak saya kira ya, cara membacanya banyak sekali. Kalau teman-teman ini juga ada dua hal ya. Kalau yang kita bicarakan seni rupa tradisional saya kira ya. Eko itu sangat mencontohkan itu ya. Jadi Eko Prawoto. Jadi saya kira dia menggunakan berbagai elemen seni rupa tradisional kan di situ, joglo dan lain-lain. Joglo misalkan terus dia menunjukkan kejujuran material gitu loh Mas. Jadi bahan adalah bahan. Dia nggak akan mengganggu batu dengan misalkan dicat atau misalkan Jadi hal-hal yang seperti itu. Saya kira pandangan-pandangan itu akan mempengaruhi seseorang dalam membangun taste arsitektural dia ya. Saya kira seni rupa itu kan begitu ya. Seni rupa itu saya kira ya itu dunia soal taste sebenarnya. Jadi sama dengan arsitektur sih. Tapi orang-orang yang bergulat dengan dua hal ini saya kira akan punya sensibilitas yang berbeda gitu. Dibanding dengan teman-teman arsitektural yang sangat teknik ya. Jadi saya juga membicara ini sebenarnya. Kenapa ini penting ya? Mengapa rumahnya adalah penting? Rumahnya misalkan sains, teknik atau seni itu penting. Karena saya teringat Einstein sebenarnya. Jadi dulu ada di Nat Geo itu, ada film dokumenternya Einstein tuh Mas Tits. Jadi Einstein tuh marah saat anaknya itu milih teknik fisika ketimbang fisika sains ya. Di sini saya agak menarik tuh. Jadi ternyata di pandangan orang barat gitu ya, orang Eropa, Einstein terutama, sebenarnya sains itu lebih tinggi daripada teknik gitu. Jadi, nah itu mungkin yang saya luput bilang di awal sebenarnya. Jadi, kenapa sih sebenarnya disiplin ini harus dikotak-kotakan dan kenapa harus clear ya di mana rumahnya ini arsitektur itu? Apakah dia sains atau dia teknik ya? Karena itu saya bilang karena kalau dia kita anggap teknik itu buat Einstein itu penistaan tuh. Karena Einstein bilang dia marah banget pas anaknya milih masuk teknik fisika ketimbang teknik sains fisika murni ya. Karena menurut dia tuh
Yang penting adalah yang murni sebenarnya, yang fisika murni itu, karena dia memecahkan berbagai masalah filosofis. Tapi yang teknik itu adalah sebenarnya dia semacam apa ya? Komodifikasi kalau Mas Nudis bilang. Dia adalah kaki tangannya kapitalisme gitu misalkan gitu ya. Saya kira hal itu. Nah, saya juga ingin itu ya, ingin kayak memprovokasi itu. Gimana kita mengembalikan arsitektur dari yang pandangan kita yang sempit soal teknik itu jadi semacam arsitektur murni gitu maksudnya. Arsitektur murni, arsitektur yang fine arsitektur. Gitu ya kalau istilahnya di satu. Kalau di sini kan ada fine art ya. Jadi kalau di arsitektur mungkin fine arsitektur. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu mungkin. Oke, baik Mas Bayu. Sebenarnya yang menarik adalah bagaimana kita bisa merelevansikan ke dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan perdebatan ya. Ya, Jadi betul. kita bisa memecut tadi Mas Bayu sudah kasih keywordnya provokasi gitu ya. Jadi Ya, pada waktu berkarya itu menandai semangat zaman sekarang dan ada semacam perubahan yang pengen kita dobrak gitu seperti itu. iya betul. Nah, Karena ya itu tadi sebenarnya kebanyakan juga kan sebenarnya pemberontakan semua kan yang saya iya. Itu pemberontakan semua. antecedent pemberontakan gitu ya. Jadi Iya, supaya kita tidak cuma ikut gayut ke dalam kanon tren gitu ya, Mas Bayu ya. betul. Oke, kalau gitu tadi ada titipan dari Tasya. Ayo Mas, ganas inisiasi pameran arsitektur lagi. Ya, Ayo ya. tuh Mas Bayu Ya, sama IAI mungkin ya. Kayak mikir. iya. Saya kira ya yang ini ya yang kayak dulu itu ya. Jadi bukan yang apa pameran produk kan gitu. Saya kira Iya. pameran yang bersifat merespon ruang dan lain-lain ya, instalatif gitu ya. Ya, saya pikir Menarik sih. itu akan jadi sangat menarik ya. Oke, Ya. saya mungkin saya kasih kesimpulannya Mas Boleh, Bayu. Mas Tis. Ya. Oke, dari Mas Bayu kita bisa melihat rentang waktu antara eksklusivitas atau seni yang sifatnya individual gitu ya, atau terkait dengan tadi yang saya bilang kenapa sih dulu itu arsitektur disebut high art gitu ya. Jadi dulu ada semacam bagaimana patung dikaitkan dengan arsitektur gitu ya, terkaitkan di mana apa yang duluan gitu. Sebenarnya terkait juga tadi ada juga fase yang kedua atau ketiga yang saya pikir ada fase dekonstruksi gitu ya, bagaimana ada sebuah perdebatan gitu setelah itu dan kemudian direkonstruksi ulang ke dalam sebuah kebaruan gitu. Yang sebenarnya begitu lihat beberapa slide terakhir dari Mas Bayu, kita bisa melihat ada semangat inklusif gitu. Bagaimana memperhatikan sesuatu yang jarang diperhatikan gitu oleh tren yang ada gitu untuk menembus batas dari segi keilmuan gitu. Yang justru sebenarnya usaha itu bisa menimbulkan sebuah cercahan gitu. Seperti Romo Mangun sendiri, beliau juga berpraktek sebagai arsitek profesional gitu. Dan juga memang melayani masyarakat gitu ya. Dan beliau juga dengan jubahnya Romo gitu ya, berusaha untuk mengimbangi gitu. Ada dualitas di sini. Dualitas eksklusivitas dan dualitas inklusivitas gitu. Nah, seni rupa sebenarnya dari rentang waktunya mengajarkan gitu. Kalau arsitektur kan terkait dengan teknik juga mengajarkan bagaimana kita di masa depan nih inklusivitas akan menjadi sarana yang sangat penting gitu sebagai ajang untuk memprovokasi kita supaya bisa punya sebuah perdebatan gitu ya dan sebuah kemajuan gitu. Di sisi lain juga tadi Mas Bayu bilang yang murninya gimana nih gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan juga gitu ya. Sisi-sisi yang terkait dengan teknik, arsitektur, optimalisasi ruang, bagaimana seni mengubah ruang yang indah, yang baik gitu juga harus diolah terus gitu ya. Jadi menurut saya ini dari situ bisa mendapatkan inisiasi seni rupa ke arsitektur yang optimal. Saya pikir gitu kali Mas Bayu buat penutupnya. Ada tambahan Mas Bayu? Tadi Mas Tis menyinggung juga soal ini ya, Romo Mangun juga berpraktik profesional. Ya, saya juga lupa itu ya. Sebenarnya tadi mungkin menjawab juga pertanyaan tadi Pak Cahyo ya. Mungkin Pak Cahyo, Adli ya, yang bagaimana melacak bangunan itu terpengaruh dengan seni rupa. Saya kira Romo Mangun beberapa karya yang gereja beliau itu ya, beberapa karya gereja itu kan, gereja itu. Terus kalau dilihat teman-teman tuh sangat arsi sekali ya. Jadi saya kira beliau itu punya sensibilitas seni yang tinggi memang. Mungkin itu warisan dia di Eropa ya, karena sekolah di Eropa beliau. Jadi itu mungkin ya menambahkan sedikit ya Mas Tris. Tadi Mas Adli ya, karena ya coba lihat deh karya-karya arsitekturnya Romo Mangun. Saya kira beberapa gerejanya saya kira itu sangat mewakili ini ya, gereja yang sangat artistik gitu, berbeda dengan gereja-gereja yang konvensional yang lainnya gitu. Itu mungkin. Saya tadi baru ingat karena saya dulu pernah juga melihat pamerannya Romo Mangun tuh. Waduh, ini gerejanya gila begini gitu.
di luar ini ya, di luar juga beliau adalah seorang aktivis gitu ya. Ternyata beliau juga punya apa namanya sensibilitas yang tinggi gitu di ininya di sisi artistiknya Baik. gitu. Oke. Kalau di dalam buku Nicholas Marx saya ingat ada kaitannya ke Secret Laboratory of, itu dia ngebahas tentang Le Corbusier bahwa setiap arsitek itu punya secret laboratory gitu. Di dalam pikiran dia ada semacam dualisme. Pada akhirnya beberapa arsitek memilih dalam satu fase di hidupnya untuk semakin eksklusif atau semakin inklusif gitu ya. Nah, ada dua buah bandul yang selalu bergerak gitu ya. Fase inklusif itu ya satunya ditunjukkan oleh Romo Mangun, satu juga Antoni Gaudi gitu ya. Yang pada akhirnya memang karyanya memang is extraordinary gitu. Begitu seseorang sudah mencurahkan hatinya segitu dalamnya untuk ya tidak ada namanya arsitektur, tidak ada nama seni rupa, tapi untuk kehidupan ya. Saya pikir gitu. Karyanya karya kehidupan ya, bukan Iya, untuk semesta ya, itulah seni rupa ya Mas Bayu. Oke, paling itu aja Mas Bayu. Terima kasih mungkin Mas Bayu atas Terima kasih Mas Riz ya. atas sharingnya sangat berguna. Terima kasih juga Satria, dan terima kasih di sini di belakang ada Kirana untuk mencatat notulensi untuk kesimpulan. Nanti akan ada resensinya, tetapi jangan lupa untuk ngasih testimonial gitu ya, feedback untuk kuliah ini. Di minggu depan kita akan kuliah jam 3 sore. Ingat ya, bukan jam 1, bukan jam 11 gitu ya. Jam 3 sore gitu ya, untuk Mas Ayos gitu ya. Kita melihat bagaimana pameran seni terkait dengan pameran arsitektur gitu. Sebagai kurator, apa sih sudut pandang yang diperlukan untuk melihat sebuah pameran arsitektur, sebuah wacana kritisisme gitu. Saya pikir itu aja mungkin Mas Bayu. Iya Mas Riz. Ya oke. Itu aja mungkin. Ya, itu kita kembalikan ke Satria. Silakan Satria. Oke, terima kasih Ayu sudah memberikan paparan yang baik sekali. Seperti biasa, silakan teman-teman bisa menyalakan video dan bisa moni ya. Nah, kita akan ambil gambarnya. Oke, baik, kita mulai ya. Oke, selamat menikmati hari Sabtu dan Minggu. Ya gitu ya. Mas Bayu, kita ketemu lagi minggu depan sama Mas Ayos. Ya, Reunian. terima kasih sudah yang mengikuti dari awal ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bayu, sangat berguna. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, dadah. Yuk. Sampai jumpa.